Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Misteri Adventure. Dan dalam kesempatan kali ini, saya Mizan Arman akan membacakan sebuah kisah misteri yang berjudul Hantu 1 Triliun. Kita akan memasuki part yang ketujuh. Daripada berlama-lama, yuk mari kita langsung menuju ke ceritanya. Halo Ton. Halo Mas, ada apa Mas? Kamu sekarang di mana? Ini kan di rumah Mas Umar, habis acara rutinan Mas. Oh iya ya, aku lupa Ton. Jawab singkatku sambil tangan kiriku menggaruk kepala yang berambut setengah ikal. Kamu bisa ke rumah sakit sekarang? Gak bisa Mas, memang ada apa? Aduh Ton, aku butuh bantuan kamu sekarang untuk ngeredam energi leak yang tertinggal. Memang kamu ada acara apaan sih habis di situ? Ya, kan aku belum pulang Mas. Tadi kan habis ngantar Andi sama Ane. Capek aku Mas hari ini. Maunya sih Tono pengen istirahat total malam ini. Sialan kamu Ton. Kau yang bawa masalah mau enak-enakan pulang tidur. Aku juga capek Ton, diteror anak buah leak Ane. Kataku dengan geram. Awas kalau kamu gak datang Ton, ancamku. Ada, iya Mas, iya. Aku sekarang ke situ. Jawab Tono kesal. Ton, tunggu sebentar. Ada apa lagi Mas? Tutup semua mata batinmu dulu sebelum masuk rumah sakit. Untuk apa sih Mas? Udah, kamu ngikut saja dan cepat kemari. Perintahku dan kuakhiri pembicaraan di telepon itu. Jarak antara rumahku dengan rumah sakit lumayan dekat, sekitar 45 menit perjalanan dari rumahku. Aku dan istriku yang masih di kamar VVIP mencoba menenangkan kedua petugas rumah sakit ini. Kami memutuskan untuk meminta kedua petugas ini tetap di kamar ini dulu, karena aku berpikir makhluk itu akan terus bermunculan. Mereka akan mengganggu yang beraktivitas di rumah sakit ini. Sambil menunggu Tono, darah yang mengalir dari lengan tangan kiriku ketahuan oleh istriku dan dia berlari panik untuk menutup lubang bekas jarum cairan itu dengan tisu. Istriku seorang diri merawatku di ranjang pasien, sedang kedua orang ini masih duduk meringkuk berpelukan di atas sofa depan dipanku. Jelas mereka tidak bisa membantu istriku merawat hal kecil yang terjadi padaku karena mereka masih sibuk dengan ketakutannya. Assalamualaikum. Pintu kamarku terketuk dari luar diiringi salam suara khas Tono. Waalaikumsalam. Jawab serentak kami semua yang berada dalam kamar. Saat itu juga istriku membuka pintu ruang kamar yang terkunci. Seketika itu juga Tono masuk dengan santai dan langsung menatap pemandangan yang janggal karena ada dua orang yang duduk berdua meringkuk berpelukan. Ada apa Mas? Itu kok Mbak sama Masnya? Kenapa itu? Kata Tono heran disertai tangannya menunjuk ke arah kedua orang petugas rumah sakit itu. Mereka habis melihat 2 kali penampakan di rumah sakit ini. Jawabku. Oh, jadi begitu Mas. Lah, mereka kan tiap hari di rumah sakit ini. Kok malah takut kayak gini sekarang Mas? Tanya Tono kepadaku. Tidak seperti sekarang Mas, sahut wanita petugas rumah sakit yang duduk di sofa. Rasanya saya besok mau berhenti kerja saja Pak dari rumah sakit ini.
sahut pria yang berumur 30-an tahun itu. Memang sudah separah itukah yang terjadi, Mbak, Mas? Ucap Tono. Oh iya, tadi aku melihat ada ranjang yang dibiarkan tergeletak di lorong utama. Kok dibiarkan ya, Mas? Mayatnya juga masih di tanah itu, papar Tono. Itulah awal masalahnya, Ton. Mereka berdua ini berada di sini ya gara-gara itu, terangku. Oh, gimana ceritanya, Mas? Dengan cepat ku ceritakan kronologisnya dari awal sampai akhir kejadian yang mereka alami hingga kedua petugas ini sampai di ruanganku. Akhirnya aku memutuskan untuk meminta bantuan ke Tono. Mereka hanya diam, mereka mulai duduk biasa dan melepaskan peraduan pelukan ketakutannya. Kedua petugas itu mulai bangkit kembali dari takutnya di ruanganku, tapi tetap belum berani kembali ke tempat mayat yang mereka bawa. Sedang Tono melangkah menuju ranjang pasienku dan duduk di kursi samping ranjangku. Ton, kamu buka dulu mata batinmu dan kuatin doanya selama di sini, pintaku. Iya, Mas. Tono diam sebentar dan duduk diam di sampingku dengan kedua tangannya yang bersedekap di dadanya. Matanya pun ikut terpejam. Suasana hening saat itu, aku anggap semua sudah reda dan kembali seperti semula. Suara hantaman keras dari atas ke lantai bersumber di depan kamarku. Ah! Teriak dua petugas rumah sakit dan istriku. Dengan cepat, mereka kembali meringkuk di sofa pojok. Suara apa, Anton? Tanyaku kepada Tono dan membangunkannya dari diamnya. Gak tahu, Mas. Jawabnya singkat dengan membuka matanya. Cepat periksa, pintaku cepat. Tono dengan cepat berjalan cepat ke pintu dan membuka pintu itu dari dalam. Pintu yang belum dikunci dari dalam. Hanya kepalanya saja yang keluar menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia tidak melihat sesuatu apapun. Karena penasaran, dia akhirnya keluar dari kamar mencari sumber suara dentuman keras yang barusan terdengar oleh kami. Setelah mengecek keadaan dari lorong ruang VVIP, hasilnya pun nihil. Hanya angin malam kecil yang berhembus di luar kamarku. Akhirnya Tono kembali ke kamarku dengan santai. Dia masuk dan dia mengunci pintu kamar VVIP ini. Gak ada apa-apa, Mas, di luar, kata Tono. Oh, gitu, Ton, jawabku. Masa, Pak? Sahut wanita yang duduk di sofa di samping tempat tidurku. Suara hantaman keras seperti tepat berada di depan pintu ruanganku. Ah! Jerit semua penghuni ruangan VVIP, terkecuali aku yang hanya berjingkat kecil. Spontan wanita petugas rumah sakit itu dan istriku akhirnya berpelukan. Sedang petugas pria ini berteriak menjerit dan langsung membukukan badan. Kedua tangannya pun ikut menutup kedua telinga dan wajahnya. Sedang Tono hanya berjingkat badan dan kakinya. Suara apa lagi ini, Ton? Tanyaku yang kaget dan langsung merubah posisi tidurku menjadi duduk dengan tegang. Sialan, pasti ulah penduduk alam gaib di sini, Mas, terka Tono. Iya, mungkin, Ton. Terus gimana enaknya ini, Mas? Tanya Tono. Kalau kita bertarung dengan para penghuni rumah sakit ini, pasti kita kalah, Ton. Jelas mereka kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak, tandasku. Kalau panggil kawan-kawan pemuja ilahi, gimana, Mas? Ya nggak mungkin, Ton. Mereka mau ditaruh di mana? Apa nggak curiga pihak rumah sakit? Jelas dan tanyaku pada Tono. Gini saja, Mas. Gimana kalau kita bentengi saja sampai pagi ruangan ini? Biarkan saja teror mereka malam ini, usul Tono. Iya, nggak apa-apa, Ton. Beres. Kita malam ini bermunajat saja di sini, memohon perlindungan kepadanya atas semua serangan ini.
Akhirnya kami berdua bersuci ke kamar mandi dahulu. Setelah itu, kami menggelar karpet sajadah 2 buah. Aku pun duduk bersila berdua dengan Tono. Kami berdua saling berhadapan dan membaca kalimah-kalimah ayat suci untuk sedikit meredam serangan penduduk tak kasat mata rumah sakit. Malam semakin larut, jelas semakin mencekam dan teror panjang untuk penghuni kamar kami saat itu. Kalau kedua petugas rumah sakit ini punya penyakit jantung, bisa mati juga malam itu. Karena suara hantaman energinya yang menggila dan membabi buta. Aku melihat istriku pun sudah ketakutan. Dia dan petugas wanita itu hanya duduk meringkuk berpelukan. Akhirnya mereka berjalan membungkuk mendekati kami dan ikut duduk bersama kami. Mereka bertiga bergerak seolah mencari perlindungan dengan merapat ke arah kami. Tawa anak-anak kecil bermain di luar kamar ruanganku, disertai langkahnya yang terdengar berlari-larian. "Hi, suara apa itu, Pak?" tanya istriku yang masih takut dan berpelukan dengan petugas rumah sakit. "Jangan didengarkan, Bu. Tutup saja kedua telinga sampean, Bu." Istriku dengan segera menutup kedua telinganya secara cepat dan gerakan itu pula diikuti kedua petugas rumah sakit ini. Setelah itu, bau ubi bakar datang menyengat, menusuk semua hidung kami yang berada di dalam kamar. "Mas, kok bau ubi bakar ya? Apa jam segini ada yang jualan? Jadi lapar aku, Mas," kata Tono. "Ah, kamu Ton, lanjutin bacaannya. Jelas ini baunya genderuwo dodol. Kalau sekarang keluar, bisa mampus kamu Ton," jelasku. "Iya nih, Bapak ada-ada saja," sahut petugas laki-laki yang meringkuk dengan rasa takut. Di dalam ruangan kami yang masih terkunci, kami semua hanya diam dan hening mendengar suara-suara makhluk halus dari luar kamar ini. Lampu ruangan kami pun ikut meredup saat serangan mereka bertubi-tubi menghantam ruanganku. Saat itu kami masih duduk bersama dan membaca bacaan ayat-ayat suci untuk menenangkan kami semua dan meredam kegiatan teror para setan rumah sakit di malam itu. Aku berpikir dengan ritual ini kami bisa mempertebal dinding penghalang suci dari serangan para penghuni rumah sakit. Aku dan Tono terus berkonsentrasi untuk tetap membaca kalimat-kalimat suci, diikuti kedua petugas rumah sakit dan istriku. Saat ritual berlangsung, aku mulai tak lagi menghiraukan suara-suara dari luar kamar. Padahal dentuman dari pintu, jendela, bahkan atap ruangan semakin menjadi-jadi. Aku merasa ribuan pasukan rumah sakit malam itu menyerbu kami tiada henti. Sampai akhirnya kulihat kedua wanita di sampingku yang duduk di karpet sajadah menunduk dan menahan kantuk. Diikuti petugas prianya ikut menahan rasa ingin tidur dengan duduk. Keadaan itu hanya sejenak bagi kami karena masih sering berjingkat kaget mendengar suara itu yang datang tiba-tiba. Aku berusaha sekuat tenaga membendung dengan Tono. Kami menahan kekuatan yang mencoba masuk ke ruanganku. Saat ketiga orang ini menahan untuk tidak tidur, suara-suara ledakan dari pintu dan depan kamar terus berlanjut. Mereka terlihat hanya menghentakkan kecil tubuhnya. Akan tetapi, karena sudah tahu akan kejadian ini berlangsung lama, mereka mencoba membiasakannya. Malam itu terasa sangat lama sekali. Kami dari tadi yang masih membaca mantra akhirnya mendengar sayup-sayup suara tarhim subuh dari masjid kampung. Serta suara orang-orang sudah pada ramai di lorong utama jalan rumah sakit. Ternyata mereka yang ketakutan kini sudah tertidur dalam duduknya. "Mbak, Mas, bangun," ucapku disertai tanganku yang menyentuh pelan pundak petugas prianya. "Sudah jam berapa, Mas?"
jawab petugas perempuan itu. Sudah mau subuh, Mbak. Insya Allah sudah aman, Mbak. Mas, jawabku tenang. Sesaat mereka langsung ke kamar mandi ruanganku, mencuci muka serta bersuci, dan bergantian dengan teman prianya. Sedang istriku paling belakang mengikuti mereka. Pak, tolong antarkan kami, pintanya. Iya, Mbak. Akhirnya aku dan Tono duluan membuka kamar dan melihat orang-orang pada berkumpul di tempat mayat yang dari semalam tergeletak di tanah. Kedua petugas yang merasa sudah hilang rasa takutnya langsung berlari menghampiri mayat itu. Mungkin karena saat itu sudah banyak orang berkerumun di sekeliling mayat itu, mereka berdua dengan cepat membereskan pekerjaan rutinnya, mengangkat dan menutupi mayatnya, tentunya dibantu orang-orang di sekelilingnya. Tetapi di sini mereka berdua tak mau lagi mendorong. Mereka meminta bantuan satpam untuk mengantarkan mayat itu ke ruang jenazah. Setelah itu, kedua petugas langsung pulang tanpa mengambil barang bawaannya di kantor. Kurasa masalah sudah beres. Aku dan Tono kembali ke ruanganku untuk menjalankan kewajiban kami. Aku dan Tono yang semalaman bergadang menghalau serangan para setan, akhirnya ngantuk juga saat senja mulai menyebarkan sinarnya. Cahaya pagi itu berebut melewati jendela kecil di samping atas ranjangku. Saat fajar menjelang, istriku yang sedang di kamar meminta pamit kepadaku untuk pulang dan berencana sore hari baru kembali. Sebab pagi itu ia harus pergi ke pasar dan merawat anak-anakku. Pagi itu aku dan Tono berdua di kamar langsung tidur. Semalam juga aku berpikir untuk pulang paksa hari ini. Aku merasa kalau aku di sini bakal mengundang makhluk-makhluk itu datang meneror kami lagi saat malam nanti. Aku bangun sore hari saat di kamar VVIP, sampai tidak tahu ada petugas yang mengontrol dan mengecek keadaanku. Aku bangun terlebih dahulu dan membangunkan Tono untuk meminta mengurus kepulanganku. Ton, bangun Ton, kataku. Iya Mas, sudah jam berapa? Tanya Tono. Jam 11 Ton. Mandi dulu sono Gi. Tolong habis itu kamu sama istriku untuk urus administrasinya. Iya Mas, jawab Tono pelan dengan menguap dan berjalan ke kamar mandi. Tak lama kemudian, akhirnya istriku datang dan mengurus administrasi dengan Tono. Mereka ke ruang administrasi untuk mengurus kepulanganku. Tapi yang didapat adalah pihak rumah sakit belum mengizinkan aku untuk pulang. Baru besok pagi kami dibolehkan untuk pulang. Alasan mereka adalah masa pemulihan pasien dari ICU. Minimal 3 hari harus tinggal di rumah sakit. Karena itu sudah jadi protap mereka yang tak boleh dilanggar. Dengan rasa kecewa, mereka kembali ke ruanganku. Mereka memberi kabar buruk itu padaku. Mas, panggil Tono yang sudah di samping ranjang tempat tidurku. Iya, ada apa Ton? Jawabku dengan balik bertanya. Tadi di luar ruangan ini banyak yang teriak-teriak. Kelihatannya ada beberapa pasien di beberapa ruangan utama seperti kesurupan Mas, terangnya. Ah, masa Ton? Iya Pak, sahut istriku. Waduh, mulai lagi. Ternyata memang layak calon arang ini memang benar-benar pembawa bencana. Hanya marah sedikit sudah seperti ini kejadiannya. Aku sendiri juga tidak bisa meredam energi layak di sini. Jika meredam memakai bantuan pemuja ilahi, pasti pihak rumah sakit pada curiga. Aku pikir saat itu untuk membiarkannya saja, biar mereka cari alternatif sendiri-sendiri. Semisal kalau aku bantu malah mereka tambah curiga dan bisa berabe dan pada kepo nantinya. Pasiennya juga sekarang membludak Pak. Tuh di lorong tengah saja sudah mulai penuh. Padahal kemarin kosong. Jelas istriku. Iya Mas, tegas Tono.
Mungkin memang musimnya orang lagi sakit kali Bu. Tiba-tiba banyak orang sakit. Jelasku untuk menenangkan istriku. Iya, mungkin saja sih Pak. Pak, Ibu habis ini pulang ya. Ibu nggak mau kayak tadi malam. Takut Pak, pinta istriku. Lah terus? Nanti biar ibu ke rumah Mas Imron saja untuk gantiin ibu. Lagian ibu juga belum tidur dari kemarin Pak. Pinta istriku yang memelas dan tampak kelelahan. Oh iya Bu, gak apa-apa. Sore itu aku mengira serangan apa lagi yang akan dilancarkan setan rumah sakit malam ini kepada kami. Setelah kami bertiga di kamar disertai hawa kekecewaan karena tidak bisa pulang paksa. Tidak lama kemudian sebelum malam tiba, istriku pulang. Kasihan juga istriku yang ketakutan kemarin malam dan kecapean di hari itu. Malam selepas Isya, Tono aku minta untuk tetap siaga di kamarku ini. Sekalian sama nunggu Imron. Aku sangat khawatir saat itu. Khawatir akan hal yang tak kuinginkan mengenai orang-orang terdekatku. Waktu aku berbaring di ranjang tempat tidurku dan Tono duduk di sampingku, suara ketukan dari pintuku. Assalamualaikum. Salam Imron. Waalaikumsalam Pron. Jawabku sambil melihat sosok kawan seprofesiku datang. Jadi kapan pulang Mas? Tanyanya. Besok Pron. Mas, kemarin malam aman kan Mas? Nggak ada apa-apa kan? Tanya Tono yang curiga. Mungkin waktu istriku meminta Imron menggantikannya, dia tidak bercerita apapun kepada Imron agar dia mau menemaniku di rumah sakit. Nyantai Pron, aman. Jawabku bohong untuk meyakinkannya. Tapi hawanya kok aneh ya Mas? Aneh memang Pron di sini. Soalnya di sini dingin ada AC-nya, sedang di luar panas, ya kan? Jawabku asal. Bener Mas. Jawab Imron yang lugu. Imron saat itu kusuruh duduk di sofa untuk menikmati minuman dan makanan kecil. Sedang Tono masih asik mulai melanjutkan tidurnya di sofa dekat Imron. Suara ketukan pintu kamarku membangunkan aku yang tertidur di ranjang pasien. Aku melihat Tono sudah tidur malam itu, sedang Imron masih asik bermain HP jadulnya. Sekilas aku melihat jam dinding, sudah jam 10 malam. Aku turun dari ranjang dan menuju pintu kamarku yang tak dikunci sejak kedatangan Imron. Bunyi gagang pintu yang kutarik dan terbuka dari kait besinya. Waktu pertama ku buka, bau busuk mengikuti menusuk dua lubang hidungku. Kubuka sedikit, terlihat seorang pria bule tinggi ditemani dua orang suster. Aku mempersilahkan masuk saat itu. Pertama, aku tidak curiga sama sekali akan hal ini. Aku langsung tidur di ranjang dan Tono yang masih tidur di sofa sebelah Imron. Aku mengira masa Ana mengirim dokter dari negaranya sampai kok ada dokter bule di sini. Setelah ku amati perlahan-lahan, aku merasa ada yang janggal. Sedang Imron di sini orangnya cuek karena asik main HP. Entah waktu itu apa saja yang dimainkan, aku sendiri tidak tahu. Biasa kalau kita juga sedang main game di HP, pasti yang terlihat di depan tak akan diperhatikan. Yap, mereka datang dari masa lampau. Mereka berpakaian ala zaman kolonial. Dokter dengan pakaian putih tebal khas baju zaman dahulu, tentunya dengan model yang jadul ala company. Memakai kacamata khas berantai kecil di samping kanan kirinya. Sedang dua wanita pribumi ini memakai baju putih lengan pendek, rok pendek putih, dan topi khas perawat zaman dahulu, tentunya model sangat kolonial. Kedatangan mereka yang masuk ke ruanganku dengan bau busuk menyengat juga kala itu. Aku mencoba mencari sumbernya, tapi tidak ada. Gimana Pak keadaannya? Apakah sudah baik kan?
Tanya dokter bule itu dengan logat kental bahasa Belandanya. Iya dok, sudah baik kok saya. Setelah itu, dokter hantu ini mencoba memeriksa dadaku dengan alat jadul. Dia menempelkan benda besi berupa lempengan bulat yang dingin. Setelah mengecek ke sana kemari, akhirnya dokter itu terlihat tersenyum saja kepada aku. Aku di sini diam saja dan memperhatikan karena kalau aku lari dan berteriak, jelas akan membuat panik Tono, Imron, dan penduduk rumah sakit. Jelas itu tindakan bodoh, toh mereka ini tidak jahat dalam pikirku. Iya pak, besok sudah bisa pulang ya, kata dokter bule itu. Dengan santai dokter hantu itu menyerahkan alatnya ke suster di belakangnya. Mereka pun pamit dan melangkah keluar dari kamar. Saat mereka berbalik arah, punggung mereka terdapat lubang busuk menganga sebesar ember kecil, disertai sedikit bekas darah yang mengalir, dan ulat-ulat putih kecil. Ulat-ulat itu berebut daging di punggung dokter bule itu. Kedua susternya pun juga begitu. Ulat-ulat di lubang punggung mereka berebut daging busuk. Ternyata sumber bau tadi ini dari mereka bertiga. Pantesan semakin mendekat dengan mereka, bau itu semakin menyengat. Sampai hawa dingin AC kamar ini pun tak dapat menghilangkan baunya dengan cepat saat itu. Padahal ruangan ini juga sudah ada pengharum ruangan. Mas, bau busuk apa ini mas? Tanya Imron sedang asik main HP. Bau tikus yang mati paling pron, jawabku asal. Oh, ruang VVIP kok ada tikusnya ya mas? Jawab Imron dengan posisi duduk dan berkonsentrasi memainkan HP jadulnya. Namanya tikus pron, ya jelas nggak kenal mana kelas ekonomi, mana kelas eksekutif. Kan mereka nggak sekolah juga kan pron? Iya mas, bener juga sampean ini mas. Setelah itu aku pun mengikuti mereka, tapi hanya sampai depan pintu kamarku saja. Saat itu kulihat rumah sakit ini sangat ramai sekali, penuh dengan orang-orang model kolonial. Tapi gedungnya rumah sakit tetap tidak berubah dan sesuai seperti saat ini. Anehnya, pasien kata istriku tadi sore sudah banyak memenuhi lorong, sekarang tidak ada sama sekali. Ini siasat setan apalagi. Semoga malam ini tidak ada kejadian teror yang membuat repot aku lagi. Aku pun kembali ke ruanganku dan menguncinya dari dalam. Aku berjalan kembali ke ranjang tidurku untuk istirahat kembali dan berpikir positif saja malam itu. Aku merasa benteng yang kami pasang sudah kuat malam itu dan aku ingin memastikan keadaan mertua Joko sebelum aku pulang besok. Di waktu ini, aku mencoba keluar dari tubuh kasarku untuk mencari keberadaan Sukma mertua Joko. Aku merasa penasaran karena kemarin kulihat ibu mertua Joko sudah menjenguk aku di ruangan ini. Kupikir beliau sudah sehat saat itu. Pertama saat melesat, aku ingin melihat di ruang ICU. Aku menuju dengan cepat ke ruangan ICU tempat ibu mertua Joko. Di sana aku melihat hanya ada seorang laki-laki yang sedang membaca kitab suci. Dan ibu mertuanya Joko masih tetap tergeletak di ranjang tidurnya. Cangkang ibu mertua Joko tetap belum seutuhnya penuh akan sukmanya. Dan masih ada rantai hitam yang tak kasat mata masih melingkar di tubuh kasarnya. Aku pikir saat itu sukmanya masih belum kembali. Lantas, siapakah kemarin yang datang menemuiku? Di sini, kebingunganku menjadi-jadi. Akhirnya, aku berdoa meminta petunjuk untuk mencari Sukma itu. Aku terbang ke sana kemari, seakan memainkan waktu malam panjang itu. Tapi hasilnya masih nihil, padahal hari ini sudah hari ketiga. Memang sangat sulit sekali kalau sudah terlampau lama Sukma yang menghilang ini untuk dicari. Kurasa sudah cukup, aku sendiri sudah merasa capek. Akhirnya, kuputuskan kembali ke jasad kasarku. Tubuh halusku yang masuk ke ragaku.
Setelah pencarian panjang itu, aku ingin langsung tidur dan aku berpikir sudah terhindar dari serangan jahat makhluk penghuni rumah sakit ini. Waktu aku kembali, kulihat Tono dan Imron sudah tidur. Aku sendiri baru saja memejamkan mata yang lelah ini. Suara ketukan keras dari daun pintuku. Kami bertiga yang berada dalam kamar ini bangun seketika. Kulihat waktu itu jam dinding menunjukkan jam 3 dini hari. Aku merasa sudah sangat larut dan hampir subuh. Anggapku tadi ternyata salah. Setan-setan ini tetap pada pendiriannya masih mencoba meneror kami malam itu. Hai manusia muda, kami tak akan melepaskanmu. Teriak keras suara yang berada di luar kamar, disertai asap tipis putih mencoba masuk dari bawah pintu ruanganku. Tapi asap itu tertahan oleh benteng kami. Aku bersama Tono hanya diam dan saling berpandangan saat mendengar suara teriakan yang keras itu. Tatapan Imron kepadaku yang bangun tiba-tiba terlihat takut saat itu. Suara apa itu, Mas? Gak tahu, Pron. Jawabku pelan. Aduh, Mas, sampean bohong ya? Ini yang aku gak suka, Mas. Jawab Imron dengan bulu kuduknya mulai naik, serta tangannya mulai bergetar dan mendekap ke dadanya. Enggak, Pron, itu paling orang gila teriak gak jelas, sambung Tono meyakinkan Imron. Saat itu, aku dan Tono kembali menggelar sajadah kemarin di bawah ranjangku. Kami berdua bersuci dan duduk berhadapan. Mau ngapain sih, Mas? Tanya Imron yang penasaran. Ngaji, Pron, jawabku. Ya elah, kok tumben, Mas? Sahut Imron. Lagi pengen, Pron, jawab Tono yang sudah duduk di atas sajadah. Aku dan Tono memang sengaja tidak memberitahu Imron kejadian kemarin agar dia tidak panik dan ketakutan heboh sendiri. Kami berdua langsung membaca ayat-ayat suci, bacaan sebagai penghalau makhluk-makhluk terkutuk itu. Astagfirullahaladzim. Suara apaan lagi ini, Mas? Tanya Imron. Mercon, Pron, jawab Tono usil. Enggak, kalian nipu aku, jawab Imron dengan cepat. Langkahnya menuju kami berdua yang duduk sambil melantunkan ayat-ayat suci. Imron langsung duduk setengah berjongkok di sebelah Tono, menempelkan pundak dan pinggangnya karena ketakutan. Jadi posisinya berhadapan denganku, tapi agak bergeser ke kanan. Awas jangan kencing di sini, Pron, kata Tono dengan melirik sedikit ke arah Imron. Woi, sahut Imron yang spontan karena sedikit latah. Ah, setan Mas Tono ini. Enggak, Mas, jawab Imron yang menolak ekspresi ketakutannya, sedang badannya juga semakin bergetar. Tuh apaan, Pron? Kataku menunjuk ke celana hitamnya yang mulai basah. Aku langsung berdiri dan pindah ke sofa. Ah, sialan kamu, Pron. Untung nggak kena celanaku, sahut Tono dengan melihat celananya yang tidak ikut kena air kencing Imron. Aku tak takut, Mas, beneran, kata Imron dengan mimik bibirnya yang bergetar dan berkeringat dingin kecil-kecil mulai bermunculan di wajahnya. Ya udah, ayo ke kamar mandi dulu, ganti pakai sarung Mas Umar, pinta Tono. Baru saja mulai, Pron, udah kencing-kencing. Coba kemarin, bisa mati kamu di sini. Gerutu Tono yang beranjak mengantar ke kamar mandi dan menenangkannya. Saat Tono menenangkan Imron dan menemaninya di kamar mandi, bunyi tarhim sudah berbunyi lagi dari masjid terdekat. Suara-suara aneh dan dentuman yang tertuju pada kamar kami ikut mereda. Saat itu juga suara serangan setan rumah sakit itu ikut lenyap bersama datangnya waktu subuh. Aku pun bergegas untuk bersuci dan bersiap untuk melakukan ritual wajib bersama Tono, sedang Imron yang masih ketakutan di kamar VVIP. Malam terakhir sudah kulewati saat itu di rumah sakit kematian ini. Siang itu,
Aku berharap bisa pulang secepatnya sesuai janji pihak rumah sakit kemarin. Tak terasa 7 hari aku dirawat di rumah sakit. Di ruang VVIP sekarang, aku berada dalam kondisi siap pulang. Padahal aku sendiri merasa sudah benar-benar sehat dan fit 100% sejak 2 hari yang lalu. Tetapi harus menjalani prosedur rumah sakit ini, yaitu perawatan 3 hari, setelah itu boleh pulang. Tentu untuk biaya administrasi sudah diberesi Tono, karena Andi sebelumnya sudah menitipkan sejumlah uang ke Tono waktu menghantar Ane pulang. Pagi itu istriku datang untuk membereskan perlengkapanku selama tinggal di rumah sakit. Istriku tidak bertanya apapun akan kejadian semalam, seakan dia sudah tahu. Istriku hanya cuek dan tak mau tahu urusan kayak begituan, karena rasa takutnya terhadap dunia persetanan. Pasien yang di lorong rumah sakit tetap banyak siang itu sesuai yang diberitahukan kemarin oleh istriku. Anehnya semua pasien itu tadi malam tidak ada ya. Biar saja. Kami berempat langsung pulang ke rumahku dengan naik mobil Tono yang sudah disiapkan di parkiran. Kami berempat langsung meluncur ke rumah mertua. Di hari yang terakhir aku pergi meninggalkan ruangan VVIP untuk pulang menuju rumah mertuaku, aku merasa masih sedikit khawatir jika langsung ke rumahku sendiri. Khawatir akan teror anak buah calon arang. Aku pulang bersama Tono, Imron, dan istriku dengan membawa kendaraan mobil sejuta umatnya. Andi dan Ane waktu itu tak bisa ikut menjemput kami karena aku suruh berdiam di rumahnya dahulu. Pron, gimana para tetangga setelah kejadian seminggu kemarin? Tanyaku saat sudah di dalam mobil Tono. Aman mas, tapi kok aneh ya mas? Kan waktu pertama mas bertarung melawan Leyak Mbak Ane, paginya banyak yang sakit. Tapi kok yang terakhir di kampung aman-aman saja mas? Jawab Imron. Iya ya Pron, sahut Tono yang sedang menyetir mobilnya. Itulah ritual yang diberkahi Pron. Ritual para pemuja ilahi yang meredam semua aura dan energi jahat Raja Leyak itu. Jelasku. Oh, jadi begitu mas, sahut Tono lagi. Memang Pron, Mas Umar ini top chair kalau urusan ginian, jelas Tono. Iya Ton, ada aja akalnya, timpal Imron. Heleh, kalau ada maunya, pinter kalian kalau sekongkol, ucapku. Tawa Imron dan Tono saling bersahutan. Di situ istriku hanya diam untuk mendengarkan dan mengamati pembicaraan kami selama perjalanan kami pulang. Karena istriku merasa capek beberapa hari merawat aku di rumah sakit dan mondar-mandir. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan mertua Joko. Sejak aku beri arahan penggalan ayat dari kitab suci untuk dibaca di depan mertuanya, belum ada kabar lagi dari dia. Aku berangan-angan mertua Joko saat itu sudah baikan atau sebaliknya. Karena waktu di rumah sakit, mertua Joko sempat menjengukku meski sebentar. Biarlah dalam pikirku, semoga diberi yang terbaik untuk keluarga Joko. Yang penting, aku harus fokus untuk urusan Ana yang lebih utama. Siang itu kami sampai di rumah mertuaku dan disambut anak serta mertuaku. Senang rasanya beberapa minggu akhirnya bisa ketemu sama kedua buah hati tercinta. Spontan air mataku ikut menetes saat memeluk mereka karena kerinduan kepada kedua jagoan kecilku itu. Bapak, Bapak! Teriak anak-anakku sambil berlari menuju arahku yang terlihat dari kejauhan. Aku pun langsung memeluk mereka dengan kedua tanganku dan aku gandeng satu persatu tangannya untuk menuju rumah mertuaku. Kami langsung menuju ruang utama mertua yang tak besar, tapi cukup nyaman untuk disinggahi. Rumah bercat putih dengan 4 jendela di ruang tamunya. Aku sendiri disuruh mertua untuk tinggal sementara di rumah beliau dan menghentikan aktivitasku untuk sementara waktu.
Ton, lusa kamu jemput aku di sini ya. Iya mas. Emang mau kemana mas? Jawab dan tanya Tono. Udah ikut saja, nanti kita bertiga sekalian sama Imron, jelasku kepada Tono. Imron hanya diam dan memandangi kami saja saat aku dan Tono berbicara. Oke mas, tapi pemuja ilahi siapa yang pimpin mas? Tanya Tono lagi. Udah kan bisa ya Pron, jawabku sambil mengalihkan pandangan ke Imron. Bisa mas, jawab singkatnya. Oke sip, kalau gitu mas, jawab Tono. Ton, ayo kita pergi duluan kalau gitu, biar aku cari Huda untuk persiapan acara nanti malam, pinta Imron. Oh iya Pron, ini untuk uang kegiatan, kali ini pakai uang dariku saja, pintaku. Aku memanggil istriku untuk meminta uang pemberian dari Anne yang masih utuh di amplopnya. Aku memberikan semua uang itu kepada Imron untuk dipakai operasional klub pemuja ilahi bekerja. Hanya berkurang sedikit waktu kupakai minggu kemarin untuk ke rumah Mbah Salman. Oke mas, tak bawa dulu ya, sekalian mau pamit, jawab Imron dan langsung pergi bersama Tono untuk mempersiapkan ritual rutin di rumahku. Waktu itu aku masih mempunyai sedikit tabungan. Tabungan kami disimpan oleh istriku. Inilah yang akan kupakai untuk operasional dan kebutuhan keluarga sederhana kami ke depan. Aku yang masih duduk santai di ruang tamu mertuaku masih memikirkan masalah besar Anne. Tapi masalah Joko dan Mbah Salman malah mengikutinya. Setelah itu aku istirahat di kamar. Ini adalah malam pertamaku di rumah mertua saat keluar dari rumah sakit. Aku mulai tidur jam 8 malam dengan istriku sedang anak-anakku di kamar sebelah. Bapak, Ibu, teriakan anak-anakku dari kamarnya di sebelah. Aku yang langsung bangun bersama istriku. Aku menuju kamar anak-anakku. Ada apa, Le? Tanyaku yang sedang berjalan mendekati mereka di kamarnya dan duduk di samping ranjang tidur mereka. Itu, Pak, jelas anakku yang bungsu sambil menunjukkan tangannya ke arah jendela kamar. Ada apa? Malam-malam begini panggil-panggil ibu sama bapak teriak-teriak, tanyaku lagi. Ada orang yang ngintip dari jendela itu, Pak, tapi matanya merah, Pak. Takut, Pak, jelas polos si bungsu sambil bersembunyi di dalam selimut. Oh ya sudah, bapak coba usir saja ya, jawabku untuk menenangkan mereka. Aku berjalan ke jendela kamar anak-anakku tidur, dan kulihat keluar jendela memang banyak makhluk halus yang sedang jalan mondar-mandir di samping kamar ini. Kelihatannya apa yang diucapkan setan rumah sakit itu benar. Mereka benar-benar mengincarku, tapi juga keluargaku yang ikut terancam. Malam itu aku suruh istriku untuk tidur bersama kedua putraku, sedang aku berdoa dan meredakan aura yang berada di sekeliling rumah mertuaku sejenak. Aku berjalan mengitari rumah mertuaku 7 kali dan membacakan beberapa mantra dan ayat-ayatnya, semoga bisa menjadi penghalang bagi sisi penduduk dunia lain. Aku bermaksud agar besok saat aku tinggal ke rumah Mbah Salman di sini sudah aman. Untungnya mertuaku tidak terbangun akan hal ini, karena kamar mereka agak jauh dari kamar anak-anakku. Saat selesai semuanya, aku kembali ke kamar anak-anakku dan menjaga mereka sampai menjelang subuh. Kulihat istriku tidur memeluk kedua anakku. Istriku mulai takut juga malam itu, karena dengan gaya tidur yang berselimut rapat di sekujur tubuhnya. Suara tarhim dari masjid samping rumah mertuaku membangunkan aku yang ikut terlelap di kamar anak-anak. Aku yang menjaga mereka ikut tertidur juga ternyata. Syukur teror setan rumah sakit malam ini tidak terlalu parah dengan malam-malam sebelumnya. Semenjak membantu Anne, aku tidak pernah tidur di rumah mertua. Baru kali ini saja aku tidur di rumah kakeknya anak-anakku. Setelah ritual berjamaah sampai selesai, aku pun membantu istri sebentar di dapur dan mengantar anak sekolah. Senang rasanya bisa kembali ke rutinitas dahulu,
meskipun hidup sederhana. Jam 7 tepat, suara HP-ku berdering dengan kerasnya dari ruang tengah rumah mertuaku. Istriku berlari dari dapur menuju ruang tengah mengambil HP butut itu dan memberikannya kepadaku di ruang tamu. Halo Mas. Sapa Joko tanpa salam. Ya, ada apa Mas? Mas sekarang di mana? Kok di rumah nggak ada orang? Aku lagi di rumah mertua Mas, di desa sebelah. Oh, aku ke situ ya Mas. Nggak enak bicara di telepon. Ya, silakan Mas. 15 menit kemudian, mobil putih besutan Jepang bertabur berlian berplat seri nomor cantik parkir di depan rumahku. Terlihat Joko yang berpakaian rapi turun dari kendaraannya. Memakai baju batik merah, kombinasi kuning dan celana panjang kain hitam. Aku yang sedang duduk di teras rumah mertua sambil menunggunya saat memandangi dari jauh pria yang mempunyai tinggi 175 cm itu, Joko tampak sedikit sedih dan kesal. Joko berjalan melangkahkan kakinya menuju ke teras rumah mertuaku dengan senyum tipisnya untuk menutupi kesedihannya. Assalamualaikum, dengan tangannya yang meminta berjabat tangan kepadaku lebih dulu. Waalaikumsalam, jawabku singkat. Gimana Mas, tadi nggak kesasar? Tanyaku. Enggak Mas, tadi diberitahu sama tetangga Mas arah-arahnya ke sini kok. Gimana mertua Mas Joko sekarang? Tanyaku. Masih belum ada perubahan Mas. Oh, jadi belum ada perubahan. Aku berpikir untuk mencari dan mengingat-ingat apa yang sesuai untuk mertua Joko ini. Terus gimana Mas? Ada solusi lain? Tanya Joko. Ada sih, tapi ada beberapa syarat yang harus Mas Joko penuhi. Aku ingat waktu kakek sama bapak saat mereka menghadapi kejadian persis seperti ini, yaitu sukma yang diikat oleh musuhnya atau orang yang tidak suka dengannya. Cara ini memang sebenarnya sepele, tapi menyiksa dalam kurun waktu yang lama. Siasat kebiadaban manusia yang kebablasan karena ingin membunuh musuhnya secara halus dan memiskinkan lawannya. Jelas dalam kurun waktu lama, harta sang musuh akan habis sedikit demi sedikit untuk mencari pengobatan dan pertolongan. Jadi begini Mas Joko, waktu aku ikut sama kakekku dulu, ada orang yang sakit seperti lumpuh kayak gini Mas. Sama persis, tapi sakitnya hanya sekitar 2 tahunan. Padahal orang yang sakit lumpuh itu kalah saing dalam bisnisnya. Tapi maaf, setelah rantai ikatan gaib dibuka, orang itu mati Mas. Jelasku memberi contoh kejadian masa lalu. Lah, terus nasib ibu mertuaku gimana Mas? Apa masih bisa disembuhkan? Tanya Joko yang penasaran dan takut. Untuk masalah hidup dan matinya mertua Mas Joko, kita serahkan saja pada Sang Pencipta Mas. Aku hanya bisa membantu semampuku dan sebatas pengetahuanku saja. Jelasku. Dilema untuk Mas Joko saat itu, memikirkan nasib mertuanya yang sakit parah sejak 10 tahun yang lalu. Takut resiko akan dihadapi antara hidup dan matinya sang mertua. Ya sudah Mas, gak apa-apa, apapun resikonya, insya Allah kami siap. Daripada ibu mertuaku sakit tak kunjung sembuh, jika meninggal pun kami juga siap Mas. Kasihan hidupnya menderita selama 10 tahun terakhir ini. Syukur-syukur bisa sembuh dan pulih seperti sedia kala. Terang Joko. Oke Mas, aku jelaskan. Ibu Mas Joko sebenarnya sukmanya sudah diambil seseorang dengan bantuan iblis tentunya. Saat ini yang Mas Joko lihat hanya cangkangnya atau jasadnya yang tidak utuh. Kalau belum 2 bulan Mas, insya Allah bisa disembuhkan. Tapi kalau lebih dari itu, sukma ibu Mas Joko susah untuk bisa kembali. Kemungkinan terbesarnya adalah kematian. Jelasku. Jadi sekarang begini saja Mas,
Mas Joko pulang ambil tanah dari rumah ibu mertua Mas Joko. Setelah itu, ambil daun bidara dan 2 jenis daun lain yang masih segar. Setelah itu, Mas Joko bawa kemari. Aku minta Mas Joko bawa jajanan dan uang pecahan seadanya untuk 40 orang untuk berbagi kepada anak-anak yatim piatu. Tapi ingat Mas, aku ini juga orang biasa, bukan kiai, bukan dukun, dan bukan dokter. Aku hanya berusaha membantu sebagai teman dengan ikhlas. Baik Mas, aku akan penuhi permintaan Mas, jawab Joko singkat. Joko pun pergi ke rumah mertuanya saat itu untuk mengambil apa yang kusarankan. Selang beberapa jam, Joko sudah kembali dengan istrinya kali ini. Saat itu aku langsung mengundang anak yatim, sejumlah 40 orang ke rumah mertuaku. Di situ bungkusan tanah dan dedaunan aku taruh di tengah dan jajanan seadanya serta amplop sejumlah anak yang kuundang. Waktu itu kami bacakan beberapa potongan ayat-ayat suci dan kami semua berdoa bersama. Doa dengan anak-anak yatim piatu yang khusyuk memohon yang terbaik untuk mertua Joko sore itu. Setelah acara kututup, kubagikan semua bawaan Joko kepada para anak yatim kecuali kepada keluargaku. Setelah semua anak-anak yatim pulang, tinggallah kami bertiga dengan Joko dan istrinya. Mas, apa ini cara yang benar? Kata Joko ragu. Bener gimana maksudnya, Jok? Apa kita nggak musyrik Mas memakai benda seperti itu? Jelas Joko sedikit ragu. Joko, kamu memang orang taat pada syariatmu. Tapi kita tadi kan hanya berdoa meminta kepada Yang Esa. Tanah dan dedaunan ini hanya sebagai media saja. Jelasku. Beneran Mas. Kalau kamu nggak percaya juga nggak apa-apa kok Jok. Aku nggak maksa. Sahutku tenang. Ingat saat kamu ngompres istrimu waktu sakit. Kamu percaya yang menyembuhkan itu handuk basahmu? Kan tidak Jok. Jawabannya memakai media. Kita meminta dan memohon hanya kepada Sang Pencipta, bukan kepada benda. Iya ya Mas. Jawab lirih Joko. Yang penting kita berdoa dan yakin saja kepada Yang Esa. Kita pasrah dan ikhlas saja. Masalah hasil biar Sang Pencipta yang menentukan, Jok. Sekarang gini Mas, kalau Mas Joko percaya taruh itu semua yang dibungkusan kantong plastik yang habis kita doakan, tolong ditaruh di bawah tempat tidur ibu Mas Joko. Taruh bungkusan itu tepat di bawah kepala mertua Mas Joko. Ini cara dari kakekku dulu. Kalau Mas percaya, kalau tidak percaya sama Sang Pencipta juga tidak apa-apa. Karena gini Mas, musuh dari mertua Mas Joko adalah ilmu hitam pengikat sukma yang korbannya biasanya mendapat julukan menjadi kembang bayang, lumpuh total. Kalau sudah berada dalam situasi gini Mas, 99% adalah kematian. Aku sudah berusaha mencari sukma ibu mertua Mas Joko tadi malam, tapi hasilnya nihil karena sudah terlalu lama. Iya Mas, saya coba saja dulu. Apa salahnya juga, toh hanya dedaunan saja kok. Kita juga berdoa dan meminta juga kepada Yang Esa kan Mas, bukan ke benda ini. Jawab Joko dengan keyakinannya yang mulai bertambah. Setelah itu, Joko pergi ke rumah sakit dan menaruh bungkusan kantong plastik itu di bawah ranjang tepat di bawah kepala ibu mertuanya. Malam pun tiba kala itu. Aku pun kembali melanjutkan istirahatku di rumah mertua. Aku ingin benar-benar memulihkan kondisiku karena mau ke rumah Mbah Salman atas perintah dari guruku. Hari itu kawan-kawanku memang tidak mendatangiku karena sudah kujanjikan besok untuk berpergian denganku. Malam itu, malam kedua aku berada di rumah mertua. Menjadi malam agak tenang akan gangguan dari setan-setan rumah sakit kemarin. Tapi sekitar jam 2 malam, suara rantai terputus dan jeritan seorang wanita yang memekikkan telinga malam itu. Aku langsung terbangun dan mencari sumber suaranya.
Malam itu, aku berjalan mondar-mandir dari dalam rumah mertua sampai keluar, tapi tidak ada apa-apa. Mungkin hanya halusinasiku saja, pikirku malam itu. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur kembali bersama istriku. Keesokan harinya setelah mengantarkan anakku sekolah, aku menyalakan HP-ku, ada pesan masuk dari Joko sekitar jam 7:15 menit. Pesan ini kelihatannya dari tadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia Ibu Wulandari pada waktu itu di kediaman dari keluarga Sosro di Harjo, Desa Daun. Jenazah akan dimakamkan nanti siang jam 12. Sebelumnya sahabat dan kerabat bisa mensolati di kediaman almarhum. Mohon maaf apabila almarhum mempunyai salah selama ini. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Mungkin inilah manfaat ilmu dari orang dahulu atau doa yang tulus dan ikhlas dari anak-anak yatim kemarin didengar oleh Sang Pencipta. Aku sendiri juga tak mengerti. Dalam hati aku berdoa semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Setelah itu aku memberi kabar pada istriku dan mertuaku yang sedang di dapur. Bu, Bapak mau takziah dulu ya, pintaku. Sendirian saja Pak, Ibu boleh ikut. Sama Tono dan Imron Bu, Bapak nunggu Tono dulu Bu, sekalian nanti jemput Imron, sekalian mau ke rumah Mbak Salman. Oh gitu rencananya. Ya sudah Pak. Pagi itu, sesuai janji Tono, dia datang ke rumahku. Kebetulan hari itu aku sekalian takziah dan langsung bisa ke rumah Mbak Salman. Aku berangkat dari rumah mertuaku berdua dengan Tono dan menghampiri Imron di rumahnya. Kami bertiga berangkat dengan mobil andalan Tono. Mobil Tono yang dari jalan besar sampai masuk ke rumah mertua Joko tampak penuh sesak di kanan kiri jalan, ditambah arus motor dua arah. Sehingga kami harus berjalan dengan pelan dan memarkirkan mobil itu jauh dari rumah mertua Joko. Aku, Imron, dan Tono memasuki rumah duka. Di sana sudah banyak orang yang berkumpul. Orang-orang ini kebanyakan dari kerabat, tetangga, dan sahabat almarhum. Mereka semua ingin memberikan penghormatan terakhir siang itu. Senyum tipisku kulemparkan ke Joko sebagai jawaban atas sambutan Joko. Aku dan kawan-kawan berjalan melewati halaman yang luas, halaman rumah tua milik mertua Joko. Mas, sapa Joko dari teras rumah mertuanya dan menghampiri kami. Jok, yang tabah ya. Sapaku yang langsung menjabat tangannya dan memeluk tubuhnya, diikuti kedua sahabatku dari belakang. Iya mas, terima kasih atas saran dan doanya, kata Joko. Iya Jok, sama-sama, mungkin ini hanya kebetulan saja, jawabku. Kami bertiga langsung menyelami semua keluarga Joko satu persatu dan menunaikan ibadah terakhir untuk mertuanya. Suasana duka tidak terlalu mendalam bagi keluarga itu, karena sejatinya mereka sudah siap menerima kenyataan pahit karena sudah lama juga mereka menahan sedih. Setelah prosesi acara selesai, aku dan kawan-kawanku langsung menuju rumah Mbak Salman.